Kemudian untuk nanti sampai mungkin dari pertemuan ini sampai nanti sebelum UAS, pertemuan terakhir, itu nanti saya yang ngisi ya, jadi pertemuannya kita lakukan online lagi. Seperti itu. Itu mungkin coba saya share screen dulu. Ya, kelihatan ya? Oke. Kali ini kita akan bahas soal diagenesis dan juga metamorfisme ya. Sebetulnya ini masing-masing mewakili ini ya, mewakili apa? Jenis batuan tertentu. Kalau diagenesis dia lebih lekatnya dengan batuan sedimen, kalau metamorfisme ya dari namanya udah jelas dia lebih lekat dengan batuan metamorf ya, atau batuan malihan. Gitu. Kita akan coba bahas soal diagenesis dan metamorfisme ya. Jadi kalau diagenesis ini berarti nanti kita menjelaskan pelengkap dari materi batuan sedimen kemarin. Kalau metamorfisme nanti kita akan ya mungkin pengantar nanti sebelum kita bahas soal batuan metamorf di pertemuan selanjutnya. Oke, sebetulnya ini masih bagian dari ini ya, masih bagian dari siklus batuan ya. Udah beberapa kali diulang juga pernyataan soal siklus batuan ya. Ada intinya dari satu jenis batuan itu bisa bukan berubah ya, istilahnya bisa ya berubah lah ya, bisa berubah jadi jenis batuan lain melalui proses tertentu ya, entah itu misalkan pelapukan, transportasi, terus kemudian panas dan tekanan tinggi dan lain sebagainya, sehingga yang misalkan awalnya batuan beku bisa jadi batuan sedimen, sedimen nanti bisa jadi batuan metamorf mungkin ya, batuan metamorf nanti bisa jadi jenis batuan lain dan seterusnya seperti itu. Nah, kemarin kita sudah bahas yang ini udah ya, igneous rocks, ekstrusif, termasuk batuan piroklastiknya juga sudah. Bahas soal weathering yang kemudian jadi batuan sedimen juga sudah ya. Batuan sedimen kemarin udah dibahas sedikit juga sama Pak Edo. Nah, terus kemudian berarti dari bagian siklus ini yang belum kita bahas adalah soal batuan metamorf ya. Nah, tapi sebenarnya di bagian sedimen pun ada sebetulnya yang belum kita bahas ya, di bagian sini. Di proses destratifikasi diagenesis ya, intinya proses-proses yang merubah material sedimen menjadi batuan sedimen, dan juga proses metamorfisme ya. Ini juga yang merubah batuan asal atau batuan induk menjadi batuan metamorf. Nah, seperti itu. Ada yang bisa jelaskan mungkin dari secara umum yang kalian tahu apa itu diagenesis dan apa itu metamorfisme? Ada yang tahu? Udah baca? Diagenesis. Ayo, bisa jelaskan? Ya, silakan. Izin masuk Pak, maaf Pak, sebelumnya saya off cam karena di sini sinyalnya lagi jelek. Jadi kalau pengertian saya diagenesis itu perubahan yang terjadi pada batuan metamorf. Jadi di dalam metamorf itu ada prosesnya. Nah prosesnya itu diagenesis, yaitu perubahan dari batuan metamorf sendiri. Bisa dari batuan asalnya. Batuan asal itu bisa batuan beku, sedimen, atau metamorf itu sendiri Pak. Oh ya, saya Geraldo Pak, dengan NIM 09. Oke. Ada yang mau memberikan jawaban yang lain? Ya, silakan. Menurut saya Pak, batu diagenesis itu adalah perubahan yang terjadi pada batuan sedimen menjadi batuan sedimen lain dengan komposisi yang berbeda dari awalnya tadi Pak. Dari batuan sedimen jadi batuan sedimen yang lain. Ya Pak.
Kalau metamorfisme Metamorfisme itu proses pembentukan batuan metamorf, Pak, setelah mengalami peningkatan suhu dan tekanan, Pak. oke. Oke. Nah, dua tadi ya. Kita akan bahas dulu soal diagenesis ya. Soal diagenesis dulu baru metamorfisme ya. Karena kemarin kan kita bahasnya batuan sedimen dulu ya di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi sebetulnya diagenesis dan metamorfisme itu adalah dua hal yang sebetulnya mirip-mirip ya sebetulnya. Kedua, diagenesis ataupun metamorfisme dua-duanya itu dikontrol oleh suhu dan juga tekanan ya, tekanan seiring dengan bertambahnya kedalaman maksudnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan gini lah, misalnya misalkan kita punya ya contoh misalkan kita berbaring gitu ya, kita berbaring di lantai, terus di atas kita nanti ditumpuk ada kasur lagi, tumpuk kasur lagi, makin banyak kasur di atas badan kita, otomatis semakin banyak beban yang kita terima gitu ya, dan tekanan yang kita terima juga semakin tinggi. Nah, otomatis kalau misalkan makin banyak beban di atas kita, makin banyak barang di atas kita, selain tekanannya bertambah, ya rasanya juga mungkin akan jadi lebih pengap ya, lebih karena suhunya meningkat. Jadi kira-kira seperti itu maksudnya ilustrasi dari proses diagenesis dan juga metamorfisme yang dikontrol oleh temperatur dan juga tekanan yang bertambah seiring dengan kedalaman gitu. Nah, sebetulnya dia ini ya nggak ada garis tegas di mana kapan dia diagenesis dan kapan dia metamorfisme. Jadi sebetulnya transisional. Terus kemudian batasnya juga diperkirakan sampai batas-batas tertentu saja ya. Jadi yang membedakan nanti antara keduanya diagenesis dan juga metamorfisme itu adalah produk hasilnya ya, hasil dari kedua proses ini apa, terus kemudian kondisi pembentukannya ya, terus kemudian jenis batuan apa ya, hasilnya apa yang nanti dihasilkan dari proses diagenesis ataupun metamorfisme ya. Di kondisi yang ini yang miring di sini ya, sebelah sini itu kondisi yang tidak umum, bahkan mungkin nggak akan kita temukan di alam ya biasanya. Tuh misalkan di kedalaman contoh 35 km tapi suhunya 0 derajat ya, secara alami tidak mungkin kita temukan di alam gitu ya, kondisi-kondisi seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita bilang diagenesis dan metamorfisme ya dua-duanya sebetulnya apa ya, dua proses yang saling berkaitan, cuma nanti hasilnya, produk yang dihasilkan dari kedua proses ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, oke, diagenesis ya, kita bahas pertama dulu soal diagenesis. Jadi diagenesis itu sebetulnya merujuk ke seluruh perubahan yang terjadi, mau itu secara fisik ataupun kimiawi, itu yang terjadi di material sedimen setelah proses pengendapan. Nah, jadi bukan dari batuan sedimen jadi batuan sedimen lain ya, berarti itu mah ini jadi perombakan gitu. Maksudnya perombakan batuan sedimen satu jadi batuan sedimen yang lain bisa terjadi, cuma prosesnya tidak termasuk ke diagenesis ya. Kalau diagenesis itu kita merujuk seluruh perubahannya secara fisik dan juga kimiawi gitu. Nah, artinya apa? Misalkan maksudnya kalau misalnya kita punya taruhlah pegunungan gitu ya, terus ada daerah yang memungkinkan terbentuknya endapan sedimen misalnya di sini ya. Kita ilustrasikan seperti ini kira-kira. Nah, ada pengendapan material sedimen di sini misalnya. Ya. Kita punya sumbernya dari sini, tertransport ke sebelah sini ya, jadi material sedimen. Terus kemudian semua proses yang terjadi setelah material sedimennya itu terendapkan di cekungan sini ya, atau di lingkungan pengendapan tertentu, itu yang disebut dengan diagenesis ya. Nah, otomatis kalau misalkan prosesnya terjadi setelah proses pengendapan material sedimen, berarti kan dia masih dekat di permukaan ya, atau masih di permukaan bahkan. Nah, di kondisi tersebut biasanya karena dekat dengan kondisi permukaan, jadi suhunya relatif rendah dan juga tekanannya itu relatif rendah juga. Terus kemudian dan kalau merujuk ke sini ya, diagenesis dia terbatas pada proses pembentukan batuan sedimen saja ya, jadi nggak termasuk proses pembentukan batuan yang lain. Kalau batuan beku ya berarti kita nggak akan bicara diagenesis ya. Diagenesis itu
adalah proses yang memang khusus kita bahas di batuan sedimen. Ya, itu sedimen plastik ataupun non plastik itu mengalami proses diagenesis. Gitu. Nah, terus kemudian ada juga istilah litifikasi. Apakah diagenesis dan litifikasi itu sama? Sebetulnya ya bisa dibilang hampir-hampir sama juga ya. Tapi litifikasi itu lebih spesifik, dia merujuk kepada perubahan sedimen menjadi batuan sedimen. Jadi dari sedimen yang loose, yang lepas sifatnya, kemudian jadi batuan yang padat, yang solid gitu ya. Itu yang namanya litifikasi, yang jadi batuan. Nah, apakah berbeda? Sedikit berbeda ya. Kalau diagenesis itu berarti ada kemungkinan bisa jadi misalkan material sedimen yang menumpuk di sini di cekungan atau di lingkungan pengendapan di sini itu tidak akan jadi batuan yang solid. Maksudnya misalkan setelah jutaan tahun gitu ya, dia tidak menerima, misalkan nggak tertutup sedimen baru di atasnya sehingga dia nggak menerima tekanan, jadinya nggak bisa padat batuannya gitu ya, material sedimennya nggak bisa padat sehingga dia tidak bisa menjadi batuan sedimen yang katakanlah solid gitu, yang betul-betul batuan sedimen ya. Tapi kalau litifikasi berarti perubahan itu membuat material sedimen menjadi batuan yang solid, yang padat gitu ya. Itu spesifiknya. Ya biasanya rancu ya antara diagenesis dan juga litifikasi. Ada yang bilang juga litifikasi bagian dari diagenesis ya, tapi sebetulnya ke sana ya. Jadi diagenesis itu perubahannya secara fisik yang terjadi setelah proses pengendapan, mau nantinya dia jadi batuan solid atau tidak, tapi semua prosesnya masuk dalam diagenesis. Tapi kalau litifikasi berarti semua proses yang merubah sedimen jadi batuan sedimen itu yang dinamakan litifikasi gitu. Jadi kalau misalkan kita punya material sedimen lepas kemudian terendapkan lama-kelamaan jadi batuan sedimen, berarti prosesnya ada diagenesis dan juga litifikasi, ada dua gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan merujuk ke ini ya, ke istilahnya diagenesis ya, perubahan secara fisik dan kimia ya. Nah, kira-kira perubahan apa saja sih yang biasanya atau yang kalian bayangkan bisa terjadi kalau misalkan ini ya, kita punya material sedimen terendapkan di cekungan. Nah, terus setelah pengendapan ini kira-kira apa yang bisa terjadi? Nah, Najwa ada Najwa? Kayaknya. Ya, ada yang bisa jawab? Proses apa sih? Proses fisik dan kimia apa yang sebetulnya terjadi? Yang coba kita bayangkan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita punya material sedimen yang numpuk di sini, apa yang akan terjadi kira-kira? Ada yang mau jawab? Pak, izin Ya. menjawab, Pak. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Esther Damara Salahi dengan NIM 108. Menurut saya yang selama proses pengendapan di cekungan itu ada kompaksi, Pak. Jadi kayak misalnya kan ada material-material yang mengendap di dalam cekungan, kan misalnya di cekungan sungai gitu. Materialnya kan bisa banyak ya, Pak. Nah, itu lama-lama nanti dia bakal memadat gitu. Jadi misalnya yang materialnya misalnya 10 kilometer jadinya cuma 10 cm kayak gitu. Oke, ada kompaksi, pemadatan. Terus ada apa lagi? Proses pembatuan, Pak, sementasi. Proses sementasi, oke. Ada apa lagi?
Baik, kita bayangkan gini ya, misalkan proses diagenesis ya, kita punya batuan sedimen yang numpuk-numpuk, misalkan nanti di atasnya ada sedimen baru yang numpuk lagi di atasnya dan seterusnya gitu ya. Nah, otomatis kan nanti akan terjadi pembebanan nih, ya, terjadi pembebanan, tekanannya makin tinggi yang dialami oleh sedimen yang ini yang di bawah, yang paling kita sebut aja lapisan A ya, A, terus kemudian ada B, dan juga ada C. Ya. Berarti nanti tekanan yang dialami oleh lapisan A itu akan semakin besar. Ya. Otomatis karena tekanannya makin besar, kita bayangkan aja misalkan apa ya? Misalkan kita punya spons, ya, terus kemudian sponsnya kita tekan, ya kan? Berarti kan nanti dia akan semakin padat, nanti airnya akan keluar juga dari sponsnya gitu ya. Nah, pemadatan ini tadi yang pertama tadi sudah disebutkan ada kompaksi ya, jadi semakin padat. Nah, terus kemudian kalau misalkan material sedimennya numpuk makin lama makin tebal gitu ya, makin banyak, tekanannya makin tinggi, suhunya juga meningkat, otomatis nanti kesetimbangan atau kestabilan kimia yang ada di dalam lapisan sedimen itu juga nanti berubah. Nah, kesetimbangan yang berubah ini juga nantinya akan menyebabkan mineral-mineral tertentu atau material-material tertentu, senyawa tertentu di dalam lapisan sedimen ini juga dia akan berubah ya. Ada yang nantinya bisa dengan mudah larut, ada yang nantinya bisa dengan mudah terendapkan di kondisi tersebut dan lain sebagainya, bisa macam-macam ya. Jadi kondisi tersebut nantinya juga bisa menyebabkan batuan sedimennya punya apa istilahnya, punya karakteristik yang macam-macam juga. Nah, itu termasuk salah satu proses kimiawi yang terjadi di sana. Jadi karena perubahan fisik tadi, tekanan dan juga temperatur, kemudian secara kimiawi kesetimbangannya juga berubah, nantinya proses kimianya juga akan terjadi proses kimia yang sesuai dengan kondisi kesetimbangan tersebut ya. Itu yang maksudnya proses fisik dan juga kimiawi ya. Nah, jenis-jenis proses diagenesis ada beberapa yang sering disebutkan, ada yang fisik dan juga kimia ya. Kalau fisik itu umumnya ini kompaksi ya, jadi karena tadi dia mengalami pembebanan, ditumpuk oleh sedimen yang lebih muda di atasnya, makin lama makin banyak, tekanannya makin tinggi, sehingga nanti akan terjadi pemampatan ya, kompaksi, kemudian penumpukannya itu akan menyebabkan overburden pressure ya. Jadi lapisan atasnya nanti akan memberikan tekanan ke lapisan yang ada di bawahnya, gitu maksudnya ya. Nah, kita bayangkan kayak spons tadi ya, misalkan kita punya, bayangkan spons itu misalkan material sedimen, di pori-porinya ada air ya, terus kemudian kita tekan sponsnya kan jadi padat, airnya nanti keluar dari pori-porinya ya. Kira-kira proses kompaksi kurang lebih seperti itu. Jadi air yang ada di pori-pori atau misalkan di celah antar butir sedimennya nanti bisa keluar dari pori-pori ya, terus kemudian butir-butir sedimennya makin terpadatkan ya, gitu. Sehingga apa efeknya kalau misalkan kita efeknya kalau misalkan terjadi kompaksi ya? Pertama, porositasnya berkurang ya, karena pori yang terisi air tadinya, karena butir sedimennya makin mampat, porinya kan berkurang nanti ya. Itu seperti itu. Terus kemudian kalau antar butir sedimennya dia misalkan saling merapat gitu ya, saling bertemu, saling kontak, nah kemungkinan nanti akan terjadi kontak antar butir sedimen ya. Kontaknya bisa macam-macam, ada yang nanti misalkan saling menggerus, terus kemudian yang satu misalkan kalah karena yang satunya lebih keras dan sebagainya gitu ya. Itu macam-macam. Jadi kalau kompaksi nanti efeknya dua ya. Pertama, porositasnya berkurang, terus kemudian terjadi kontak antar butir ya. Ada macam-macam jenis kontak antar butirnya. Ada yang misalkan cuma bertemu aja ya, jadi point contact, ada yang long contact, jadi misalkan antara yang butir-butir yang lonjong ya, jadi saling mengisi celah-celah di antara butir-butir tersebut. Ada juga yang concavo convex. Ini berarti salah satu butirnya biasanya relatif lebih keras dibandingkan butir yang lainnya, sehingga yang satu itu kalah ya. Terus kemudian ada yang shorter contact, ini biasanya saling menggerus satu sama lain sehingga ada misalkan batas-batasnya bergerigi misalkan karena hasil gerusan tersebut ya. Ada macam-macam. Terus kemudian tadi udah disebutkan juga ada sementasi ya. Jadi seperti kita tahu di batuan sedimen itu kan biasanya ada komposisinya yang udah jadi batuan sedimen,
itu ada butir sedimen, terus kemudian ada material yang lebih halus di antaranya, itu namanya matriks, terus kemudian ada mineral yang mengikat antara matriks dan juga butir ya bersama-sama, itu namanya semen ya. Nah, jadi semen ini dihasilkan dari proses diagenesis. Ya. Kenapa bisa muncul semen atau terjadi pembentukan semen ya, atau terjadi sementasi? Itu karena ada reaksi antar butir sedimen, air, dan juga ion terlarut di dalam pori. Ya, karena tadi ya, karena ada perubahan tekanan dan juga perubahan temperatur, sehingga nanti kesetimbangan kimia di sana di lapisan sedimennya itu juga berubah, sehingga beberapa unsur atau misalkan beberapa mineral itu lebih mudah larut dan lebih mudah terendapkan, sehingga nantinya terjadi sementasi ya gitu. Ya, contohnya misalkan nih di gambarnya kita gambarkan seperti ini, misalkan kita punya sedimen lepas ya, di pori-porinya ada air, terus kemudian terjadi kompaksi ya, makin mampat, makin rapat antar butirnya, ruang antar butirnya makin kecil, terus kemudian seiring dengan perubahan temperatur dan juga tekanan nanti akan ada sementasi ya, jadi pori-porinya itu terisi oleh material semen, cementing minerals ya, crystal from around the grains ya, macam-macam itu. Jadi kurang lebih seperti itu proses sementasi. Nah selain kita juga punya proses sementasi ya, artinya pembentukan mineral yang nantinya jadi material semen, kesetimbangan kimia yang berubah tadi juga menyebabkan adanya pelarutan ternyata ya. Jadi beberapa jenis mineral seiring dengan peningkatan temperatur dan juga penurunan peningkatan temperatur, peningkatan tekanan, dan kondisi fluidanya juga biasanya pH-nya turun, maksudnya dia semakin asam. Kenapa semakin asam? Karena kalau misalkan kita punya tadi ya, bicara lagi soal kompaksi, kita material sedimennya terjadi kompaksi, berarti kan nanti airnya keluar dari pori-porinya tuh. Airnya kan jadi semakin sedikit di pori-porinya, tapi konsentrasi unsur di dalam airnya atau di dalam porinya itu masih tetap sama. Otomatis kan nanti konsentrasi unsur di air yang masih ada di lapisan sedimen itu nanti akan meningkat. Nah, peningkatan konsentrasi unsur nantinya bisa menyebabkan penurunan tingkat keasaman, kenaikan tingkat keasaman atau penurunan pH ya. Itu ya kenapa bisa terjadi penurunan pH di proses diagenesis ya. Nah, beberapa contoh mineral yang mudah mengalami pelarutan itu biasanya mineral karbonat. Ya, kalau kita tahu misalkan di daerah yang banyak batu gampingnya atau daerah kars misalkan, nah itu kan kadang-kadang suka ada stalaktit, stalagmit gitu ya, terus kemudian ada rongga-rongga, ada sinkhole dan lain sebagainya. Itu sebetulnya merupakan bagian dari proses diagenesis, di mana mineral karbonat di batu gamping itu lebih mudah larut ya, lebih mudah larut, sehingga kalau dia larut berarti kan nanti akan meninggalkan rongga-rongga di batuan ya, itu sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita lihat sederhananya gitu ya, kalau misalnya kita lihat proses pembentukan gua, stalaktit, stalagmit itu juga merupakan bagian dari diagenesisnya, khususnya proses larutan atau dissolution. Terus kemudian ada yang keempat, itu rekristalisasi ya. Jadi lanjutan dari yang tadi ya, selain beberapa mineral atau unsur atau senyawa itu juga mudah larut, nah di kondisi tertentu dia juga akan bisa terrekristalisasi ya. Jadi setelah larut nantinya akan jadi membentuk lagi mineral baru lagi di kondisi yang lebih stabil. Misalkan contohnya di mana ya? Misalkan masih di tadi ya, di kars yang batu gamping. Ya. Jadi stalaktit, stalagmit ya, kalau misalkan kita lihat, kalau stalaktit itu berarti yang saya lupa ke bawah ya, ke bawah, stalagmit itu yang ke atas. Ya. Nah, dua-duanya itu juga sebetulnya merupakan produk rekristalisasi ya. Tadi jadi pelarutan dan juga rekristalisasi. Dari batuan batu gampingnya misalkan dari sini dia mengalami pelarutan, ya larut ke sini terbawa air. Terus kemudian pas keluar, nah dia kan kayak membentuk endapan lagi ya sebetulnya ini. Jadi sebetulnya ini adalah material karbonat yang terendapkan lagi, ya, terrekristalisasi, jadi bentuk pilar-pilar seperti ini. Nah bagian
Dari sini air yang netes dari sini, nah jadilah stalagmit yang di bawah gitu ya. Nanti lama-lama juga dia akan makin bertemu. Nah, stalaktit dan stalagmit adalah salah satu contoh dari proses rekristalisasi di dalam diagenesis. Ya. Terus kemudian bisa juga nanti prosesnya adalah replacement yang kelima ya. Bisa juga penggantian. Jadi beberapa jenis mineral di batuan sedimen, misalkan plagioklas atau feldspar, itu biasanya tidak stabil. Maksudnya itu mudah lapuk, ya mudah hancur, mudah terurai, sehingga nantinya mineral tersebut itu bisa digantikan secara keseluruhan oleh mineral lain yang lebih stabil ya. Misalkan feldspar diganti jadi mineral lempung atau jadi kaolinit, seperti itu kira-kira. Nah, ini ilustrasinya kalau misalkan kita bicara soal diagenesis. Misalkan kita punya initial deposition state ya, awalnya pas kondisi pengendapan seperti ini, terus kemudian karena pembebanan ya, burial compaction mengalami kompaksi ya, jadi porinya yang tadinya lebar-lebar atau terbuka terus kemudian jadi kecil ya, menyempit porinya. Terus kemudian setelah itu terjadi ini ya, sementasi ya. Nanti setelah kompaksi terjadi sementasi, jadi nanti senyawa-senyawa atau mineral-mineral tertentu terendapkan di pori-porinya ini. Nah, jadilah material semen ya. Material semen, terus kemudian ada juga dissolution ya. Jadi nanti beberapa mineral ternyata bisa terlarut ya. Terlarut, contohnya tadi mineral karbonat, misalkan ini fragmen batu gamping misalnya yang abu-abu ini ya. Nah, jadi beberapa bagiannya ada yang bolong-bolong nantinya. Bolong-bolong, terus kemudian apalagi tadi, selain bolong-bolong dissolution, mungkin nanti di bagian lain juga dia bisa terendapkan atau terrekristalisasi jadi mineral lain ya. Juga kemudian beberapa bagian ada yang tergantikan ya, contohnya ya, misalkan yang mana nih, misalnya yang ini ya, ini nih yang sebelah sini, dia kaolinit ya, jadi mineral lempung yang menggantikan feldspar yang sebelah sini, feldspar atau plagioklas. Tuh. Ya, jadi nah proses diagenesis ini sebetulnya nggak harus berlangsung secara berurutan ya, kadang prosesnya juga bisa berulang-ulang. Misalnya batuan sedimennya terkompaksi jadi batuan sedimen, tersementasi, nanti misalkan dia larut, nanti kemudian ada suatu proses sehingga nanti terbentuk mineral baru lagi untuk ngisi sementasi lagi, misalkan karena masih ada pori, terus kemudian porinya ditempati lagi oleh material semen, kan bisa seperti itu ya. Terus nanti mungkin barangkali misalkan dia kena proses pelapukan dan sebagainya, sehingga nanti prosesnya bisa berulang ya, jadi nggak lurus, misalkan harus kompaksi, sementasi, rekristalisasi dan seterusnya, nggak harus seperti itu, jadi bisa berulang. Nah, cara identifikasinya gimana cara kita bisa tahu bahwa batuan sedimen ini sudah melewati proses-proses tersebut ya, berarti nanti kita lihat dari ciri-ciri yang nampak di batuan sedimennya ya, itu kira-kira. Nah, kalau misalkan kita bicara soal diagenesis, sebetulnya apa sih istilahnya fungsinya atau signifikansinya kita mempelajari diagenesis, terutama bagi tambang ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara soal diagenesis, beberapa jenis batuan itu atau bahan galian, ada beberapa yang cukup peka dengan proses diagenesis. Contohnya misalkan batu gamping ya. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa batu gamping itu kan kadang juga membentuk morfologi kars ya. Morfologi kars berarti kan dia sudah mengalami diagenesis yang intensif. Nah, kars itu nggak boleh ditambang ya. Itu nggak boleh ditambang, tapi kalau endapan batu gamping yang tidak terjadi karstifikasi boleh kita tambang. Nah, standarnya apa kita bisa tahu dia terkarstifikasi atau enggak? Ya berarti kita harus identifikasi proses diagenesisnya ya. Kalau diagenesisnya sudah lanjut, ya berarti itu masuk karstifikasi ya, berarti kita nggak akan bisa nambang batu gamping yang itu. Tapi kalau misalkan kita tidak menemukan ciri-ciri proses diagenesis yang lanjut, misalkan contoh tadi ada stalaktit, stalagmit, ada pelarutan yang bentuk gua dan sebagainya, nah itu berarti kalau nggak ada yang seperti itu, berarti kita bisa nambang batu gampingnya gitu ya. Nah, contoh misalkan kalau ada orang Jawa Barat di daerah Padalarang di Bandung Barat,
itu cukup terkenal dengan endapan batu gampingnya, tapi beberapa juga ada yang mengalami diagenesis lanjut ya, atau karstifikasi, membentuk lingkungan kars, morfologi kars, sehingga bagian yang itu nggak bisa ditambang ya, jadi konservasi aja. Tapi di bagian lain yang nggak mengalami diagenesis lanjut atau karstifikasi itu bisa ditambang. Itu contohnya yang cukup peka dengan diagenesis. Terus kemudian kalau misalkan kita kita bicara soal diagenesis, ini ada yang kadang berhubungan juga dengan transportasi fluida di dalam pori batuan, mau itu air tanah atau misalkan migas dan sebagainya, itu berhubungan dengan pori atau misalkan porositas yang ada di batuan. Nah, contohnya gimana? Misalnya kalau misalnya kita punya batuan sedimen yang dia mengalami kompaksi gitu ya. Terus kemudian kalau mengalami kompaksi berarti kan nanti pori-porinya berkurang nih. Ya. Semakin berkurang pori-porinya berarti porositasnya akan berkurang. Kemungkinan besar kalau porositasnya berkurang di batuan sedimen ya, permeabilitasnya juga akan berkurang, sehingga nanti kemungkinan proses transfer fluidanya, misalkan air tanah ya, nggak akan secepat batuan sedimen yang porinya atau porositasnya itu lebih besar ya. Biasanya misalkan misalkan di air tanah, misalkan di aquifer, lapisan aquifer, atau nanti misalkan yang hubungannya dengan aquifer yang nanti berhubungan langsung dengan bukaan tambang misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa kita kaitkan ke sana ya. Jadi biasanya batuan sedimen yang punya porositas yang lebih tinggi itu biasanya akan mengalirkan air tanah atau mengalirkan fluida dengan lebih cepat dibandingkan dengan batuan sedimen yang porositasnya lebih rendah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, porositas ini terbentuknya selain karena kompaksi tadi ya, itu juga misalkan kalau misalkan material sedimen kena kompaksi, berarti kan porositasnya berkurang nih, porinya, volume porinya berkurang. Kalau misalkan ternyata dia mengalami pelarutan, berarti kan ada bagian yang hilang, yang larut. Berarti kan jadi bolong-bolong ya. Kalau jadi bolong-bolong, berarti nanti porositasnya bisa bertambah dari proses pelarutan tadi gitu. Jadi beberapa proses diagenesis juga nantinya berpengaruh terhadap batuan sedimen yang kaitannya nanti dengan kemampuannya untuk mengalirkan fluida, ya, air, tanah, migas, dan sebagainya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Oke. Ya, tadi kita balik lagi ke depan ya. Nah, diagenesis itu cukup berdekatan dengan metamorfisme. Ya, perbedaan suhu biasanya yang membedakan antara keduanya, dan juga tekanan. Meskipun dua-duanya sama-sama bekerja di misalkan ya batuannya sama-sama di permukaan awalnya gitu ya, tapi kemudian kena tekanan dan suhu yang tinggi, berarti kan harus misalkan dia terkubur dulu ke kedalaman bumi dan sebagainya gitu ya. Prosesnya hampir-hampir sama sebetulnya, cuma kalau diagenesis dia berlangsung di suhu dan tekanan yang lebih rendah. Nah, kalau misalkan ternyata suhu dan tekanannya cukup tinggi gitu ya, itu kita nantinya akan menemukan proses metamorfisme ya. Nah, jadi kalau misalkan metamorfisme itu biasanya bekerja di temperatur antara 250 derajat Celcius sampai 300, yang mulainya dari situ sampai nanti ke suhu dan tekanan yang lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau secara definisi metamorfisme itu proses perubahan di dalam mineralogi ataupun tekstur batuan ya, yang terjadi pada batuan akibat peningkatan tekanan atau suhu ya. Nah, jadi ada mineralogi ataupun tekstur. Maksudnya tekstur itu berarti istilahnya susunan, bukan komposisi ya, maksudnya susunan antar mineral yang ada di dalam batuannya itu seperti apa. Misalkan tadinya mineralnya yang butirnya besar-besar jadi kecil-kecil, atau yang tadinya kecil-kecil jadi besar-besar, dan seterusnya. Itu yang maksudnya tekstur ya. Itu. Jadi jenis mineralnya bisa berbeda, teksturnya bisa berbeda. Nah, yang unik dari proses metamorfisme adalah kondisinya tuh terjadi di kondisi subsolidus, maksudnya kondisi padat
Ya, jadi rekristalisasinya, perubahan teksturnya itu terjadi dalam kondisi padat. Batuannya tetap padat. Ya. Jadi suhu dan tekanan itu cukup tinggi untuk menyebabkan rekristalisasi, tapi tidak sampai membuat batuan itu meleleh. Ya, jadi magma misalnya nggak sampai meleleh ya. Jadi semua prosesnya itu terjadi dalam kondisi padat seperti itu. Yaitu metamorfisme ya. Nah, metamorfisme lebih spesifiknya nantinya dia akan membentuk batuan metamorf ya dari batuan asalnya. Entah itu batuan asalnya batuan beku, batuan sedimen, ya batuan mikroplastik atau bahkan batuan metamorf yang lain pun masih bisa mengalami metamorfisme sehingga jadi batuan metamorf. Ya, tadi ya. Jadi nantinya akan terjadi perubahan mineralogi ya. Contoh misalkan dari yang pertama kita punya biotit, misalnya kita punya biotit di dalam batuan kita, batuan beku misalnya. Nah, setelah mengalami proses metamorfisme ya, bereaksi dengan air yang ada di dalam batuan gitu ya. Itu kemudian bisa berubah jadi klorid, tambah rutil dan lain-lain sebagainya gitu ya. Begitupun dengan mineral lain ya. Itu setelah mengalami proses metamorfisme dia bisa berubah jadi mineral lain. Sebutannya umumnya mineral sekunder ya. Jadi mineral sekunder. Beberapa mineral itu ada yang dia muncul juga di batuan di batuan beku ya, misalkan kuarsa atau feldspar ya, di batuan metamorf juga kadang-kadang masih juga muncul, sama juga masih muncul di batuan beku juga ada, di batuan sedimen juga ada ya. Beberapa mineral ada yang khas yang dia cuma muncul di batuan metamorf saja, misalkan garnet, terus kemudian apa lagi dan lain sebagainya. Yang paling umum diketahui garnet ya. Itu satu. Terus kemudian ada juga perubahan tekstur ya. Contohnya misalnya kita punya limestone atau batu gamping yang misalkan kalau kita lihat secara mikroskopis ya, atau secara lebih dekat, butir-butirnya, ukuran butirnya lebih halus, kecil-kecil ya. Terus kemudian setelah mengalami metamorfisme terjadi rekristalisasi, mineral yang tadinya berukuran halus jadi lebih kasar, jadi besar-besar, sehingga terbentuklah marmer yang karena ukuran butir mineralnya lebih besar-besar dia kelihatannya lebih cerah ya dibandingkan dengan batu gamping. Itu ya. Marmer ini termasuk dalam batuan metamorf juga ya. Atau bisa juga misalnya kita punya batuan tertentu, contoh misalkan batuan sedimen ya, parent rocknya atau batuan asalnya shell atau batu serpih atau batu lempung, terus kemudian dia kena metamorfisme ya, dan jadilah dia batuan metamorf yang namanya slate atau batu sabak. Atau misalkan kita punya batuan beku ya, dari batuan asalnya misalkan granodiorit, kena metamorfisme, kena tekanan dan suhu yang tinggi, terus kemudian dia jadi gneiss ya, sebetulnya dibacanya gneiss ya, nice bahkan ada yang beberapa nyebutnya nice, tapi kalau di bahasa Indonesia gneiss sebutnya, jadi gneiss ya. Ya dia punya ini ya, jadi kelihatan yang awalnya misalkan mineralnya seperti ini ya, saling mungkin kita bisa lihat ngacak kayaknya ya, random, terus kemudian dia jadi agak teratur gini ya, jadi ada semacam lapisan-lapisan tipisnya. Nah, tapi kalau di batu metamorf lapisan-lapisan tipis ini nggak kita sebut lapisan ya, atau laminasi, nggak, kita sebutnya sebagai foliasi. Nah, susahnya foliasi foliasi ya, asal katanya dari foli ini ya, foliasi ya, kalau nggak salah dari bahasa Latin, maksudnya itu daun, jadi berlembar atau berlapis-lapis mirip daun, itu yang maksudnya foliasi ya. Nah, yang paling kentara ternyata dari batuan metamorf adalah ada batuan metamorf yang dia punya foliasi, ada juga yang tidak. Nah, maka dari itu klasifikasi batuan metamorf nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya itu umumnya mendasarkan klasifikasinya berdasarkan ada tidaknya foliasi ya. Setelah ada tidaknya foliasi baru kemudian dilihat dari tekstur dan lain sebagainya gitu. Jadi dibedakannya dari foliasi dan ada atau tidaknya foliasi. Nah,
Nah, terus kemudian eh apa, proses metamorfisme yang terjadi kan berarti jadi banyak jenisnya ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat gambar di sini ya, yang di depan, syaratnya kan harus ada peningkatan tekanan dan suhu ya. Kalau misalkan kita lihat di permukaan bumi, di kerak bumi, tempat-tempat yang punya tekanan dan suhu tinggi itu cukup banyak. Ya. Contoh misalkan di pematang tengah samudra di Mid Oceanic Ridge ya, itu kan tempat keluarnya magma, otomatis kan berarti suhunya tinggi ya. Nah ini bisa kita kategorikan sebagai tempat terjadinya metamorfisme juga. Atau misalkan dekat dengan gunung api ya, dekat daerah yang banyak intrusinya, ini kan panas juga ya tekanannya, suhunya tinggi juga. Ini bisa masuk tempat terjadinya metamorfisme. Atau misalkan tempat terjadinya tumbukan dua lempeng tektonik, tekanannya kan tinggi ya, tekanan tinggi terus terjadi juga di bawah permukaan, otomatis suhunya juga tinggi. Nah ini juga bisa jadi tempat terjadinya proses metamorfisme. Dan banyak lagi ya. Bahkan ada juga yang bisa terjadi karena misalnya ada meteor jatuh ke permukaan bumi ya, berarti kan tekanannya sangat tinggi. Nah tekanan yang tinggi ini juga bisa nantinya menghasilkan batuan metamorf juga ya, atau menghasilkan proses metamorfisme. Nah ada beberapa tipe kayak tadi ya. Yang pertama oceanic ridge metamorphism. Jadi metamorfismenya itu terjadi di sekitar Mid Oceanic Ridge ya, di pematang tengah samudra. Kita tahu di sana itu ada proses divergen ya, jadi pemisahan lempengnya itu saling bergerak menjauh, ada celah, magmanya bisa naik ya. Magmanya naik berarti kan suhunya meningkat. Kalau suhunya meningkat berarti nanti bisa menimbulkan proses metamorfisme ya, itu maksudnya. Terus kemudian ada juga regional metamorphism ya, atau metamorfisme regional. Ini biasanya karena suhu dan tekanan yang meningkat diakibatkan pergerakan konvergen atau saling bertemu ya antara lempeng tektonik di zona subduksi. Nah. Terus kemudian ada juga metamorfisme burial atau metamorfisme burial, itu berarti apa ya? Bukan pemakaman ya, burial bukan pemakaman burial, tapi maksudnya penumpukan ya, metamorfisme karena proses penumpukan ya. Jadi karena pembebanan ya, atau proses pembebanan yang akibat pembebanan yang disebabkan oleh pengendapan sedimen ya. Jadi karena sedimennya makin banyak di cekungan sini, sedimen satu, nanti di atasnya ada lagi, atasnya ada lagi, atasnya ada lagi, dan seterusnya, sehingga nanti sedimen yang berada di posisi paling dalam, nah, dia bisa mengalami burial metamorphism ya, karena peningkatan suhu dan tekanan tadi. Kemudian bisa juga kontak metamorphism ya. Nah ini kata kuncinya kontak. Jadi dia terjadi akibat kontak antara intrusi batuan beku dengan batuan sekitarnya. Jadi intrusinya naik ya, intrusinya naik terus kemudian kontak dengan batuan di sekitarnya. Ya kalau ada intrusi berarti kan suhunya meningkat, tapi bisa terjadi proses metamorfisme. Terus kemudian ada juga dynamic metamorphism ya. Jadi ini murni karena proses mekanis. Dia biasanya terjadi di daerah yang deformasinya intensif, daerah patahan atau daerah sesar. Ya. Misalkan kita punya daerah yang ya, sebutlah terjadi sesar gitu ya. Ini, arah pergerakannya ke sini. Nah, daerah sini, daerah bidang sesarnya atau daerah yang ada di sekitar patahannya, itu juga memungkinkan untuk membentuk batuan metamorf ya, terjadi proses metamorfisme di sana. Itu karena di kondisi ini istilahnya tekanannya cukup tinggi ya, sehingga nantinya bisa membuat kondisi lingkungan tersebut masuk ke dalam kategori proses metamorfisme. Nah, terus kemudian yang terakhir ada impact metamorphism ya, ini kasus lain dan dia tidak dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di dalam atau di bumi ya, tapi dia dikontrol oleh proses yang ada di luar bumi, extraterrestrial. Itu terjadi karena proses hantaman meteorit ya sampai ke permukaan bumi gitu. Impact metamorphism. Contohnya kalau impact metamorphism sepertinya kita cukup jarang menemukannya kalau sekarang ya. Tapi kayaknya
beberapa beberapa penelitian apa ya, batuan yang paling soal impact metamorphism itu mungkin ini bisa kita bilang contoh misalkan Hajar Aswad yang di Mekah ya, yang bagi umat muslim itu kan dia ditempatkan di pinggir Ka'bah, terus kemudian disunahkan kita untuk menyentuh Hajar Aswad kalau misalkan kita ke Mekah ya. Nah itu, jadi meskipun sebetulnya Hajar Aswadnya nggak bisa kita sampling terus kemudian kita misalkan deskripsi gitu ya, atau misalkan kita sayat di mikroskop, kita lihat mineralnya, atau misalkan kita masukin ke laboratorium, sebetulnya tidak bisa dan tidak diperbolehkan ya, karena memang itu tadi ya sakral sebetulnya. Jadi mungkin belum ada kesempatan ke sana. Tapi berdasarkan ciri-ciri fisiknya, terus kemudian catatan-catatan sejarah yang tersedia, itu beberapa ahli menyimpulkan bahwa Hajar Aswad juga merupakan, ada yang menyimpulkan dia sebagai meteoritnya, ya, jadi bendanya meteornya langsung. Ada yang menyimpulkan dia sebagai batuan metamorf hasil impact metamorphism tadi. Ya. Jadi dia batuannya awalnya di permukaan karena kena hantam meteor, ya. Terus kemudian dia suhu dan tekanannya meningkat gitu ya, jadilah batuan metamorf di mungkin di daerah sekitar kawah bekas hantamannya tadi ya. Allah alam ya, karena kita masih belum bisa ya, melakukan sampling ke Hajar Aswad ya, sampai sekarang masih nggak boleh ya, gitu ya, itu masih jadi misteri sampai sekarang. Nah ini kira-kira ilustrasinya sebaran daerah kira seperti apa. Ini yang oceanic ridge hydrothermal atau hydrothermal metamorphism ya, di rumah tangga samudra. Kemudian kontak metamorphism ini dekat dengan intrusi. Terus kemudian ada juga yang mana tadi regional metamorphism ya, suhu dan tekanan tinggi. Nah ini kontak antara dua lempeng sebelah sini ya. Ini terus kemudian high strength kataklastik atau misalkan tadi dynamic metamorphism, dia ada di daerah sekitar daerah patahan atau daerah sesar ya. Terus kemudian ada juga yang shock metamorphism ya. Nah dia kena hantaman meteorit di daerah di sekitar bekas hantamannya ini, dia bisa jadi batuan metamorf gitu. Atau peningkatan suhu dan tekanan pada pada lingkungan ya, sehingga nanti mempengaruhi kondisi batuannya. Kalau diagenesis dia spesifik di perubahan fisik dan kimia yang terjadi pada material sedimen setelah proses pengendapan. Kalau proses metamorfisme dia terjadi di suhu dan tekanan yang lebih tinggi, sehingga nantinya bisa menyebabkan perubahan mineralogi dan tekstur pada batuan ya, sehingga nanti pada akhirnya membentuk batuan metamorf gitu ya. Itu kuncinya perbedaan antara diagenesis dan juga metamorfisme. Apakah nanti misalkan batuan yang kena diagenesis bisa kena metamorfisme? Ya bisa aja gitu ya. Jadi kalau misalkan awalnya prosesnya misalkan batuan sedimen kena diagenesis dulu ya, karena suhu dan tekanannya pas dengan proses diagenesis, terjadi diagenesis, tapi nanti lama-lama misalkan karena penumpukan sedimen yang lebih banyak gitu ya, tekanan yang lebih tinggi, suhu yang lebih tinggi, prosesnya nanti bergeser ke arah metamorfisme, sehingga yang awalnya dia tadinya mau membentuk batuan sedimen mungkin udah jadi batuan sedimen, lama-kelamaan karena prosesnya terus berlanjut nanti dia akan jadi batuan metamorf gitu ya, bisa terus berlanjut seperti itu. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang didiskusikan atau ditanyakan, saya punya kuis ya sebagai penutup hari ini, silakan diisi. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk ini ya, untuk mengisi kuisnya. Tunggu, saya siapkan dulu.
tambahkan linknya di chat ya. Nah, silakan, waktunya pekerjaannya 15 menit. Dari sekarang silakan diisi. Ya, sambil mengisi, ini nggak akan saya tutup dulu ya. Sambil mengisi, ya maksudnya apa? Di Google Meet-nya nggak akan saya close dulu ya, tapi kita tutup saja kelasnya untuk hari ini sambil mengisi. Silakan, batas waktunya 15 menit ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.